Izin Pak, izin Bu, juga lebih tinggi dari Ibu Japa. Izinan Bu, izinan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita dahulukan istighfar kepada Allah. Lain yang istighfar Bu, lain yang istighfar Pak. Mari sama-sama Bapak Ibu kita terlebih dahulu istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo sama-sama Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amala salihan wa wahabna rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladhi la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya illa la'ibu waladdarul akhirah khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, orang tuaku, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjidul Ihsan pada Baru Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa berhadir di dalam rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu ubudiyah kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula selawat diiringkan salam, salam iringkan salawat buat ruh baginda Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita masih bisa minta tolong kepada sanak saudari kita. Di dunia ini kita masih bisa minta bantuan kepada orang tua kita, kepada sanak saudari kita, kepada tetangga-tetangga kita. Iya Bu? Iya Bu? Namun kita tidak hanya mengarungi, kita tidak hanya hidup di muka bumi ini saja, akan tetapi ada nanti setelah kehidupan dunia ini yang namanya kehidupan akhirat. Akan tetapi timbullah pertanyaan di dalam hati kita Bapak Ibu. Di dunia tadi kita masih bisa minta tolong kepada manusia yang lainnya, akan tetapi di akhirat kasih kita minta tolong Bu. Iya Bu, kasih kita minta tolong Bu, kasih kita minta tolong Pak. Oh kepada orang tua kita di akhirat besok tidak bisa Pak. Oh kepada anak-anak kita yang kita banggakan di dunia tidak bisa Bu. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Oh kepada para nabi yang lain tidak bisa Bu. Akan tetapi ada satu orang, ada satu manusia yang sempurna, yang mulia, kepada beliaulah nanti kita minta tolong Bu. Siapa Bu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nanti kita yang akan memperjuangkan kita, yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Yang tidak lain yang akan diberikannya itu adalah orang yang hobi berselawat kepadanya, orang yang selalu menuntun sunnah-sunnahnya. Oleh kerana itu Bapak Ibu, mari kita salawat kepada Nabi Bu. Mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan kepada Nabi Bu menjadi syafaat, menjadi pertolongan bagi kita Bu. Karena salah satu amal ibadah Pak yang tidak perlu kita suci Pak. Tidak perlu awak bau tua tu Bu. Tidak perlu awak mandi dah sampai amal ibadahku adalah salah satunya salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan ini menjadi syafaat bagi kita kelak akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selama ini kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Apa doa kita Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Pak, ya Allah ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Iaitu doa awak petang Bu. Setelah sebulan kemudian kita tukar pula, kita kurangi Sya'ban, kita kurangi Rajabnya Bu. Apa kita doa Bu? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita telah melakukan puasa ya Bu, puasa yang kelima ya Bu. Puasa yang kelima dan insya-Allah solat nanti malam, solat malam ke-6. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Awak tak henti-hentinya bersyukur Bu. Karena kata Nabi Bu, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Dan adapun orang yang disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan tetapi dia tidak berpuasa, itu adalah orang yang celaka. Jadi mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah, beruntung kita, dan juga kita berpuasa di bulan suci Ramadan menjadi orang yang lebih beruntung kuadrat kita ya Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa adalah bulan samudranya keberkahan. Bulan puasa adalah bulan lautan
nikmah, ya Bu. Jadi di bulan-bulan suci ini segala amal ibadah lainnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan puasa ini adalah bulan hikmah, bulan berkah yang dilimpahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Adapun judul pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah rahasia-rahasia di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu rahasia niat. Rahasia niat. Kenapa kita katakan rahasia niat Bapak Ibu dirahmati oleh Allah? Karena niat itu bukan hanya sekedar menancapkan di hati kita untuk melakukan sesuatu. Niat bukan hanya sekedar menancapkan, mengucapkan dari mulut kita untuk berbuat sesuatu. Kenapa? Mari kita buktikan Bapak Ibu. Ketika kita berada di bulan-bulan lainnya yang tidak ada kita tancapkan di hati kita niat Bapak Ibu, ketika sudah berada kita pada jam 9, jam 10, bahkan di siangnya kita sudah merasakan lapar. Iya Bu? Iya Bu? Ketika kita telah merasa nanti sore, malam, malah kita merasa kelaparan. Berbeda halnya dengan bulan puasa. Di bulan puasa kita tidak ada merasakan segitu alahnya. Iya Bu? Kenapa? Karena niat yang kita tancapkan di malam harinya. Apa niat kita Bu? Pamu atau sahur. Biasanya masjid itu Bu, selesai solat witir atau mau solat tarawih di membaca doa. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hazi sanati lillahi ta'ala. Baru sallu salatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Ada juga Bu. Atau ada juga di masjid itu lah selesai tinggal salam-salaman Bu. Dibaca orang tu sama-sama. Ada juga kayak gitu Bu. Itu karena niat. Beda halnya Bu. Beda halnya kita yang sedang berpuasa Bu. Tak ada kita merasakan apa-apa Bu. Kata Nabi, innama a'malu bin segala sesuatu itu dahului didasari dengan niat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya niat. Jadi kita pelurus niat kita Bu. Kita pelurus niat kita untuk berpuasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua rahasia sahur. Rahasia sahur Pak. Kata Nabi Pak, tasaharu fa innahu fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, kecek Nabi Bu. Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi salah paham Bu, gagal paham pemuda-pemuda yang bangga dengan tidak sahurnya dia. Bahkan dia berkata, oh saya hebat, saya kuat karena sebulan puasa kemarin saya tidak ada sahur. Itu bukan hebat, tapi bodoh namanya itu. Padahal Nabi yang mengatakan fa inna fis sahuri barokah. Jadi orang yang tidak sahur di dalam bulan puasa itu berarti dia tidak menginginkan keberkahan. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan kata Nabi. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih afdol sahur itu kita akhirkan. Timpamu menjelang 10 menit atau 15 menit atau lama mana ibu mengunyahnya kan, apalagi ibu-ibu ini kan anda ada punya kan. Kamu menyak 20 menit lah taruh. Kalau ia agak lama gitu mengunyah sini. Orang nak ke azan. Baru makan Bu. Akhirkan lebih afdal kata Nabi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu dianjurkan untuk sahur? Karena sebagian mohon maaf Bapak Ibu, sebagian negara-negara lain itu melarang orang
Islam berpuasa di negaranya. Kenapa? Apalagi orang Islam itu pegawai di dalam suatu kepemerintahannya, dilarang berpuasa. Kenapa? Karena puasa ini orang Islam itu dijadikan alasan untuk berlesu-lesuan, untuk berlemas-lemasan, sehingga dengan alasan dia berpuasa, dia lemah, dia lesu, tidak produktif. Jadi inilah dilarang oleh negara itu. Padahal Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kalau kita mengikuti puasanya Nabi kita jadi aman. Apapun yang kita lakukan, kalau kita mengikuti ajaran Nabi, tidak ada alasan gitu, ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, puasanya kita ini kita tunjukkan kepada dunia, bukan menjadi alasan bagi kita untuk berlemas-lemasan. Jadi kalau Nabi itu kalau berpuasa sahurnya, ya Bu, sahur. Jadi itu mungkin waktu kita ketek-ketek gitu tu Bu. Pak sobok kawan, kawan lagi puasa. Iyalah, lagi sahur tadi. Dah, mengasah bagi kamu kuat mah gitu, ya Bu. Menjadi alasan. Jadi tidak betul Bu, kagak paham orang yang tidak sahur tu. Ini yang kedua Bapak Ibu, rahasia sahur. Sahurlah kita karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan terakhir yaitu rahasia iftar. Iftar itu apa nama iftar Bu? Rahasia berbuka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berbukanya Nabi? Kalau Nabi babukunya dupa, diasingkan air satu galeh. Marabu sagale, air putih sagale, kurma 3 atau sebuah, ya Bu. Kurma 1 atau 3 buah. Kenapa dengan air? Kenapa dengan kurma? Karena dengan air itu ibarat kita naik motor Bu. Ibarat kita naik motor tu, kita angian dulu. Kita angian onda kita dulu baru kita tancap. Tak bisa langsung dah, ya Bu. Dia motor starter langsung gas, tak bisa. Begitu pula dengan tubuh kita Pak. Begitu pula dengan tubuh kita, jangan langsung disantuang makanan-makanan berat Bu. Kamunya apa? Disantung gulai ayam tu langsung kan, atau yang berat-berat, es campur umpamanya, martabak umpamanya Bu. Jan kita minum dulu air tu, kita barengi dengan kurma sebuah atau 3 buah, baru kita laksanakan solat. Solat dan zikirnya. Inilah kenapa Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus solat. Kenapa harus solat yang kita dahulukan Bapak Ibu? Karena di dalam solat itu, disitulah nanti sirkulasi lambung kita itu bekerjanya Bu. Sujud, pas sujud itulah. Pas sujud itu pengaliran darah kita itu cepat dia Bu. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang kebiasaan truk itu mungkin bisa jadi karena jarang sujud. Karena jarang sujud. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, obat dari stroke itu tidak lain tidak bukan banyak-banyak bersujud. Jadi hati-hati kepada kita Bapak Ibu yang jarang sujud kepada Allah. Jadi hati-hati yang jarang sujud kepada Allah. Karena salah satu mungkin dari penyakit yang kita derita dari stroke itu adalah karena jarang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita laksanakan salat, bahilah Ibu. Yang kita makan kan, baiklah. Kalau gulai ayam, gulai daging, boleh Bu. Gulai jaring ada musim gitu ya Bu. Gulai jaring gitu Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dari rahasia ini, rahasia puasa ini adalah memperkuat rasa kepedulian kita atas sesama. Ya Bu, ada suatu televisi Bu, suatu televisi yang berdialog antara syekh. Ada seorang jamaahnya yang bertanya Bapak Ibu. Apa pertanyaan jamaahnya? Ya syekh, bagaimana kami ini? Apakah sah puasa kami ya syekh?
kalau kami itu tidak kami dahului puasa kami itu dengan sahur dan tidak pula kami akhiri dengan berbuka, bagaimana puasa kami? Apa jawaban Syekh? Nak taluk Syekh tu menjawab tu, menitikkan ayu mata Syekh ni bu. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang bertanya ini bukan hanya di bulan Ramadan saja dia berpuasa bu, tetapi di bulan-bulan lainnya dia berpuasa. Inilah hikmah dari puasa Bapak Ibu, menanamkan rasa kepedulian kita. Jangankan ke sesama muslim, jangankan sesama mukmin, antar sesama agama saja kita dituntut untuk saling peduli, untuk saling perhatian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Dan disinilah rasa haus, rasa lapar, bagaimana kita merasakan lapar dan hausnya tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita di luar sana Bapak Ibu. Mungkin ada banyak bahkan di antara kita yang masih merasakan lapar dan haus itu di sepanjang harinya Bapak Ibu. Jadi inilah kesempatan kita, inilah waktu dan kesempatan kita untuk menanamkan rasa kepedulian kita Bapak Ibu. Kita lihat tetangga kita, kita lihat teman kita lihat saudara kita yang kurang mungkin Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini adalah mendidik kepedulian kita antar sesama. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bahan-bahan pertamu Ibu. Pertamu malam kan ada tampil keluar kita bu, keluar. Itulah bahan bu. Pindah ada diulang lain, tak kena ya bu. Mana yang tak kena disampaikan, karena mendadak, tak tahu ya bu. Tak tahu ustaz yang datang ini tindaknya gitu. Sebab jadwal kita bukan gini bu. Jadi apa yang tak kena saya disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita simpulkan rahsia, yaitu pertama niat, jangan lupa kita tancapkan niat di hati kita dan kita laksanakan. Yang kedua yaitu sahur ya Bu. Kita inginkan kepada anak-anak kita, mungkin tadi yang tidak ada mungkin dibawa sahur dari garin yuk. Ya aslinya ada yuk. Tadi yang tidak ada Pak. Maaf Ibu, bisa kita baik balik jam 3 bisa. Jam marah rancaknya kita punya Bu. Jam 3 jam 4 setengah hampir Bu. Setengah hampir ya bagi ibu-ibu yang masak. Itu pujian bisa Bu. Angka 3 yaitu iftar, itu berbuka. Berbuka itu kita segerakan ya Bu. Kita segerakan berbuka. Kemudian kita tanamkanlah rasa kepedulian kita antar sesama. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf seribu-ribu maaf. Kami sudahi dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.